Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bisa mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran ini masih dilakukan secara daring online. Ya, baiklah, untuk hari ini kita akan langsung masuk ke materi, dan hari ini materinya masuk pada KD 3.4, yaitu ada penerapan logika. Nah, untuk penerapan logika, materi yang akan disampaikan yaitu tentang Microsoft Excel. Nah, sebelum kalian bisa memahami lebih banyak tentang penerapan logika, yaitu rumus-rumus di dalam Microsoft Excel, untuk pertemuan pertama akan diawali dengan pengenalan perintah dasar atau elemen-elemen dasar yang ada pada tampilan layar awal Microsoft Excel. Ini perlu kalian ketahui, kalian pahami, supaya nanti ketika kalian menemukan masalah ketika menginput data ataupun menggunakan rumus, kalian bisa memecahkan masalah itu dengan memahami elemen dasar yang ada. Nah, untuk elemen dasar yang akan diterangkan itu yang berbeda dari program Microsoft yang lain seperti Word ataupun PowerPoint. Ya, seperti yang tertera di dalam layar monitor dari tampilan modul Microsoft Excel. Di sini sudah ada poin nomor, ya, dan langsung saja untuk yang membedakan tampilan Word dengan Excel, yang pertama adalah adanya name box, ya, name box atau nama sel ini yang ada di poin angka 9, di situ ada A1, itu yang disebut dengan name box. Nah, supaya lebih jelas, saya tampilkan saja tampilan layar awal dari Microsoft Excel. Ya. Nah, ini contohnya adalah A1. Nah, ini yang disebut dengan name box. Nah, dari A1 ini saya perkenalkan dulu bahwa layar tampilan Excel untuk layar editnya di situ terdiri atas kolom yang ditunjukkan dengan huruf atau abjad A, B, C, D, E, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk baris itu yang ada di sebelah kiri layar monitor ini, ada 1, 2, 3, dan seterusnya, itu yang disebut dengan baris. Sehingga bisa dikatakan pengertian sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris, bukan baris dan kolom. Ini sering pengguna Excel ketika ada teori itu mengatakan sel adalah pertemuan antara baris dan kolom, padahal harusnya kolom dan baris. Nah, suatu sel itu ditunjukkan oleh yang disebut dengan pointer. Ya, jadi di sini ada kotak yang lebih tebal, ya, kotakan yang lebih tebal ini yang disebut dengan pointer. Nah, untuk menjalankan pointer, kita cukup menggunakan tombol panah edit yang ada di keyboard. Ya, itu ada tombol panah edit, ada 4, yaitu ke kiri, kanan, atas, bawah. Ya, jadi ini yang disebut dengan panah edit. Nah, ini akan bergerak dan nama selnya juga akan menyesuaikan sesuai dengan letak pointer yang ada di situ. Jadi kalau kita geser pointernya di C, maka di situ akan muncul C1. Kita geser ke D, D1, dan seterusnya. Ya, oke. Selanjutnya adalah di sebelahnya, di sebelah kanan ini yang baris paling panjang yang disebut dengan formula bar. Ya, baris formula, ya, baris yang digunakan untuk mengedit ataupun mengisi rumus, ya. Atau lebih tepatnya kalau Pak Guru sampaikan ini lebih tepatnya seperti halnya cermin, baris formula bar. Ya, karena apa yang kita ketik di dalam sel itu akan tampil juga di formula bar. Ya, jadi ketika formula bar di tampilan Microsoft Excel tidak ada formula barnya, pengguna Excel pasti akan merasa bingung karena tidak bisa mengedit ataupun tidak bisa melihat tampilan secara langsung. Utamanya ketika kita menggunakan rumus, kita kepengen tahu ini rumus ini dari mana, hasil ini asalnya dari mana. Nah, untuk mengetahui rumusnya seperti apa,
itu bisa dilihat di formula bar-nya. Maka keberadaan formula bar itu sangat penting sekali ketika kita menginput data di Microsoft Excel. Karena yang namanya formula bar ataupun sel tadi, nama sel itu juga sebenarnya bisa dimunculkan, bisa disembunyikan. Ya, jadi ini untuk contoh saja, ketika saya menuliskan nama sapaan anak, misalkan di sini ada nama Ana, nah, bisa dilihat di formula bar juga ada nama tersebut. Tapi ketika saya enter, nah maka di sini pun kosong karena pointernya itu sudah berada di sel yang berbeda. Maka itu tadi disebut sebagai cermin. Ya, ya, oke, itu untuk formula bar. Selanjutnya, untuk tampilan yang berbeda, pengguna Excel kadang mengatakan enak menggunakan Microsoft Excel, tidak perlu bikin tabel. Nah, karena di sini sudah muncul sel-sel dengan garis-garis, ya, ini garisnya sebenarnya bukan tabel asli, jadi pada dasarnya layar ini sebenarnya kosong, tidak ada garis-garisnya. Nah, karena ini yang disebut dengan garis semu yang sebenarnya untuk mempermudah pengguna Excel ketika menginput data, ya, itu ada batasannya. Ya, jadi ini hanya sekedar garis semu atau yang disebut dengan grid lines. Nah, grid line ini juga bisa dimunculkan, bisa dihilangkan, atau juga bisa dirubah warnanya. Mungkin bagi pengguna Excel yang mungkin agak bermasalah dengan penglihatan, ya karena ini kan garisnya mungkin tidak terlalu terlihat, nah itu bisa diganti warna yang lebih tebal atau yang lebih cerah, misal warna merah dan lain sebagainya. Nah, untuk merubahnya itu masuknya ke file, kemudian option, ya, kemudian pilih yang advance. Nah, di situ nanti tinggal di scroll saja ke bawah, itu ada grid line, show grid line. Ya, nanti tinggal di dirubah, ya, dicari saja dulu itu show grid line. Nah, ini ada show grid line. Nah, ini ada tanda checklistnya di sini. Nah, untuk menghilangkan berarti tinggal diklik aja. Kalau misalkan mau merubah warna, di situ ada grid line color. Nah, ini saya contoh, misalkan saya rubah warna merah, biar tampak jelas, nanti saya klik OK. Nah, ini. Ya, jadi garisnya itu hanya berupa titik-titik ya, tapi sekarang lebih jelas. Nah, ini bukan berarti nanti ketika dicetak, itu ada garis-garis warna merah. Ya, ini hanya, sekali lagi, ini hanya garis semu. Ya, yang tujuannya itu untuk memberi batasan antara kolom dan baris. Yaitu selanjutnya, elemen dasar yang selanjutnya adalah adanya sheet, ya, sheet. Nah, biasanya kalau Office terdahulu itu munculnya Excel itu sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, tapi kalau Excel yang untuk Office yang sekarang itu munculnya hanya sheet 1. Sheet itu sama saja dengan lembar kerja. Nah, keberadaan sheet ini bisa ditambahkan. Jadi sebenarnya di Microsoft Excel, ketika kita menggunakan Microsoft Excel, kita sebenarnya hanya butuh satu file saja cukup. Ya, nanti untuk lembar kerjanya itu bisa ditambahkan. Nah, sekarang kita fokus ke pengelolaan sheet. Nah, pengelolaan sheet yang pertama itu menambah sheet. Nah, ini caranya bisa dengan cara klik kanan, ya, klik kanan. Nah, di situ tuh ada muncul insert, delete, rename, move, or copy, dan seterusnya. Nah, ini berarti untuk, kalau insert berarti menambahkan, kemudian delete menghapus, rename mengganti nama, move or copy memindah atau mengcopy, ya, dan seterusnya. Nah, namun ada juga cara yang lebih praktis untuk menambah sheet tanpa harus klik kanan. Mungkin mouse-nya agak susah, ya cukup dengan cara menekan Shift plus F11. Nah, ini, jadi tekan, Shift-nya ditekan terus, F11-nya tekan sekali. Di situ akan muncul sheet 2. Atau kalau mouse-nya sehat, nah di situ ada tanda plus, cukup diklik tanda plus. Ya, namun kembali lagi, kita butuh cepat, jadi semuanya menggunakan keyboard. Ya, jadi Shift plus S11. Nah, ini akan tambah terus.
Itu untuk menambah sheet, kemudian menghapus sheet. Kalau menghapus sheet berarti tinggal klik kanan delete ya. Jadi klik kanan kemudian delete. Itu kalau menghapus. Kemudian kalau mengganti nama ya, mengganti nama berarti klik kanan rename. Nah, ini misalkan diganti namanya dengan buku besar. Ya, sesuai dengan isi datanya ya. Jadi sesuai dengan isi datanya, misalkan lembar ini kok berisi tentang buku besar ya, ketik aja buku besar. Nanti untuk mempermudah kita mencari file yang kita butuhkan. Buku besar. Enter. Ya, kemudian yang sheet ini kita rubah. Ya, rename, klik kanan, rename. Atau dengan cara tidak perlu klik kanan, cukup di double klik pada sheet yang akan kita rubah. Ya, jadi ini sheet 1 saya akan rubah dengan nama jurnal penyesuaian misalkan. Nah, ini tinggal di double klik. Terus diketik jurnal penyesuaian. Nah, seperti itu, enter. Ya. Itu. Terus itu untuk menambahkan, selanjutnya adalah memindah. Ya, memindah. Buku besar mau saya pindah setelah atau jurnal penyesuaian saya pindah ke depan buku besar. Nah, ini berarti tinggal klik kanan ya, kemudian move or copy. Nah, untuk move or copy, memindah ataupun mengcopy, di sini menunya itu digabung ya, kita tinggal memilih nanti apakah mau memindah atau mengcopy. Dan untuk memindah atau mengcopy itu juga bisa memindah antar file ya, atau memindah pada file yang sama. Jadi ini bedanya ketika kita menggunakan Word, PowerPoint dengan Excel. Kalau di Word sama PowerPoint itu kita bisa mengcopy, contohnya mengcopy itu tinggal copy paste seperti biasa, blok ya, kemudian Ctrl C terus paste. Nah, karena di sini di Excel itu kita tidak cuma mengcopy data yang tanpa rumus saja, tapi kita mengcopy data yang dengan rumus supaya tidak ada kesalahan ketika kita mengcopy dan tidak ada perubahan. Maka di sini mengcopy-nya itu dilakukan dengan mengcopy seluruhnya, berarti dengan cara di copy di lembar atau di file yang lain, sehingga kita bisa pastikan nanti rumusnya tidak akan berubah. Ya, nah sekarang kita mengcopy atau memindah di file yang sama dulu. Nanti baru saya terangkan mengcopy atau memindah dengan file yang berbeda. Jadi ini klik move or copy. Ya, nah di sini ada tubuk. Ya, tubuk itu berarti nanti mau di copy kemana atau mau dipindah kemana. Ini kalau diklik, nah ada book 1, ada jenis data. Kalau dengan file yang sama, berarti cukup posisinya di book 1. Nah, before sheet mau ditempatkan di mana? Ya, mau ditempatkan di akhir misalkan. Nah, di satu ya. Ini tinggal diklik move to end. Nah, ketika maksud kita adalah memindah, berarti abaikan ya, abaikan pada isian atau pada isian untuk create a copy. Jadi langsung diklik OK. Nah, ini sudah pindah. Jadi ini buku besar, sekali lagi klik kanan, move or copy, tubuknya tetap book 1, ya, mau dipindah di akhir, oke. Tapi ketika kita mau mengcopy buku besar, karena ini penting sekali, ya, kalau salah satu rusak kita tetap bisa mengoperasikan, misalkan, nah ini di copy saja, klik kanan, tempatkan penunjuk mouse di buku besar, move or copy. Nah, kemudian di sini ditempatkan di akhir. Nah, ini ada create a copy. Arahkan kemudian diklik. Atau kalau tanpa menggunakan mouse cukup tekan ALT C. Nah, terus enter.
Nah, di situ ada tulisan, ada sheet baru yang disebut dengan buku besar 2. Isinya sama persis dengan buku besar yang tadi yang pertama. Nah, ini ketika kita mengcopy atau memindah dalam satu file yang sama. Nah, sekarang untuk memindah ya untuk file yang berbeda ya, sheet-nya atau lembar kerjanya kita copy ke file yang berbeda. Ini kebetulan Pak Guru sudah membuka, ada book 1, ada jenis data. Ya, nah ini saya contohkan buku besar ini mau saya copy ke file yang bernama jenis data. Klik kanan, move or copy. Nah, booknya diklik, pilih jenis data. Jadi sudah secara otomatis ketika kita membuka beberapa file Excel, di situ sudah muncul title name-nya, ya nama filenya. Nah, ini kita pilih, nah kita tempatkan di sebelum sheet 1, copy karena copy, create a copy, atau tekan ALTC, langsung enter atau OK. Ya. Nah, ini sudah muncul buku besar yang isinya sama persis di tadi di book 1. Ya. Ya, jadi seperti itu ya untuk apa namanya pengelolaan sheet. Nah, untuk selanjutnya ketika jumlah sheet-nya banyak ya, kita apa mau membuka sheet ya. Ini bisa dengan menggunakan memindah sheet itu tanpa menggunakan mouse, itu cukup dengan tekan Control Pitch Up atau Control Pitch Down. Jadi Control Pitch Down itu untuk melihat sheet selanjutnya tanpa menggunakan mouse. Nah, kalau untuk melihat sheet sebelumnya itu Control Pitch Up. Ya, itu untuk pengenalan elemen dasar ya dari Microsoft Excel. Yang perlu diterangkan itu untuk grup ataupun icon-iconnya nanti akan diterangkan bersamaan dengan materi yang akan disampaikan ya dengan rumus dan lain sebagainya. Ya. Itu untuk elemen dasar. Nah, kita lanjut di dalam Microsoft Excel itu ada yang disebut dengan jenis data. Atau di dalam Excel itu data apa saja yang bisa diolah. Nah, itu kita harus tahu. Jadi seperti di Microsoft Word itu kan kita ngetik kata-kata menjadi sebuah dokumen, menjadi sebuah surat itu sudah biasa. Nah, apakah di Excel juga bisa mengetik apa seperti di apa Word? Nah, itu juga sama. Maka kita harus mengenal jenis data. Nah, jenis data yang bisa diolah oleh Microsoft Excel itu ada 5. Yaitu yang pertama adalah jelas, yaitu numerik atau angka-angka. Ya. Jadi jenis data ada 5. Yang pertama adalah numerik, kemudian yang kedua adalah karakter atau huruf. Nah, yang ketiga adalah karakter, yang ketiga adalah format tanggal, ya, kemudian format waktu, yang keempat dan yang kelima adalah formula atau rumus-rumus. Ya, jadi ada 5 jenis data. Ya, kalau orang awam mengatakan yang belum mengetahui Excel, Excel ya seperti halnya kalkulator. Ya, seperti hanya kalkulator, hanya angka-angka saja, itu salah. Jadi yang betul adalah ada 5 jenis data yang bisa diolah oleh Microsoft Excel. Sekali lagi, saya jelaskan yang pertama adalah angka, yang kedua adalah huruf, karakter, yang ketiga adalah format tanggal, kemudian format waktu, ya time, kemudian yang terakhir adalah formula, ya formula atau rumus-rumus. Nah, untuk membedakan kelima jenis data itu, ya ini saya contohkan, ya. Jadi tadi ada saya tulis dulu untuk apa judul baris. Ya, di sini ada numerik, ya numerik, terus ada karakter, ya karakter, ya kemudian ada bit, tanggal, ini saya ketik karakter lagi,
kemudian ada time, ya, satunya adalah terakhir adalah formula. Nah, ya, ini untuk diperhatikan untuk bisa membedakan kelima jenis data tersebut. Ya, sebagai contoh untuk numerik, ya berarti angka-angka. Ya, saya ketik angka, misal angka 27, kemudian angka 28. Ya, kemudian karakter, saya tulis 1, karakter berarti huruf saya tulis ya ini 1, kemudian 2. Ya, kemudian ada format tanggal. Oh, ini kelebihan, maaf. Saya hapus dulu. Tanggal, sekarang tanggal, ya saya contohkan saja 27 Oktober. 27 Oktober 2021. Ini 28 Oktober 2021. Nah, untuk format tanggal untuk diperhatikan ya. Jadi ketika format tanggal yang betul itu ketika di enter itu format tanggal itu akan menjadi rata kanan. Ya, ini untuk membedakan saja. Ini format saya rubah dulu. Ini ada format teks. Ini ada format teks biar nanti membedakan ketika menulis tanggal yang betul itu seperti apa. Ini saya tuliskan yang kolom D, selnya itu sudah saya blok, sudah saya rubah formatnya adalah teks. Meskipun kita menuliskan tanggal, nah, nanti hasilnya adalah ya seperti teks ini ya. Kemudian untuk time waktu, ini sekarang pukul 10.45. Ya. Nah, penulisannya juga nanti ketika waktu itu otomatis rata sebelah kanan. Ya, jadi ini bedanya lagi ketika kita menginput data di Word dengan di Excel itu sudah beda. Meskipun kita di Word menggunakan tabel, tetap beda. Kita harus ngatur perataan teksnya. Tapi kalau di Excel itu sudah otomatis. Ketika kita menginput data dengan benar, maka Excel juga akan memasukkannya dengan benar. Ya. Jadi contoh di sini time harusnya pakai titik 2. Kok ada yang menggunakan titik koma karena shift-nya tidak ditekan. Nah, ini nanti hasilnya otomatis dia akan rata sebelah kiri. Nah, ini berarti penulisannya yang salah. Ketika kita drag nantinya, ketika kita copy nantinya, ini akan menjadi bermasalah. Ya, jadi pastikan pengetikan awalnya itu harus benar. Karena di Excel cukup kita mengetikkan satu kali, nanti kita bisa drag, ya, kita tarik, itu sudah cukup. Ya, untuk formula ini saya contohkan hasilnya saja. Saya contohkan hasilnya saja. Ini ada true. Biasanya kan formula itu, rumus itu akan menghasilkan true or false. Nah, true di sini saya ketik dengan huruf kecil semua, dan ini rata sebelah kiri. Tapi ketika kita enter, dia akan otomatis nanti berada di tengah dengan tulisan menjadi caps lock. Itu kalau kita menuliskan tulisan true-nya itu benar. Tapi kalau kita menuliskan salah, contoh misalkan false, ini kan harusnya tulisannya false. Nah, kalau kita menulisnya false, nah ini di enter dia tidak berubah. Tapi kalau kita ngetiknya betul false, enter, dia akan berubah besar semua dan rata sebelah tengah atau rata di tengah. Nah, jadi ini ada 5 jenis data. Nah, untuk membedakan kelima jenis data tersebut, ya caranya blok
Ya, blok 2 sel yang sudah menjadi contoh. Ya, kemudian tempatkan penunjuk mouse di pojok kanan bawah ya pada kotak kecil. Ini nanti penunjuk mouse-nya akan berubah menjadi tanda plus. Kemudian klik drag. Drag itu berarti diklik, ditahan, ya, tarik sampai sesuai kebutuhan. Nah, misalkan saya tempatkan sampai baris ke-12, ya, sama semuanya. Nah, untuk mempercepat bisa diblok secara keseluruhan. Nah, ya. Nah, kita copy. Nah, kita lihat untuk hasilnya. Jenis data yang pertama adalah angka. Ketika kita membuat nomor, apalagi nanti mesti ketika kita membuat laporan, mesti ada nomor. Nomor itu jangan diketik manual 1, 2, 3 sampai jumlahnya. Nah, kalau misalkan sampai data itu sampai 1000, masa kita mau ngetik sampai 1000? Cukup ketik 2 angka terkecil yang pertama. Ya, jadi tidak harus dimulai dengan angka 1, 2. Misal contoh di sini adalah 27 dan 28. Ya, ini diblok, terus ditarik ke bawah, itu hasilnya urut, secara otomatis urut. Tapi ketika huruf, contoh di sini tulisan 1, 2, kita blok 2 sel itu, kita tarik, itu hasilnya sama saja dengan mengcopy. Nah, ini beda yang pertama. Jadi antara kalau angka kita blok 2 sel, kita tarik hasilnya adalah nomor urut, tapi kalau huruf kita blok 2 sel, kita drag, kita tarik ke bawah, hasilnya adalah sama saja hasil mengcopy. Ya. Untuk selanjutnya ini khusus ya, khusus untuk penulisan tanggal. Ketika kita menuliskan tanggal dengan benar, maka otomatis hasilnya adalah rata sebelah kanan. Ya, ini untuk menjadi perhatian semuanya ketika kita menginput data di Excel kok hasilnya pagar, ya, pagar panjang ini berarti artinya kolomnya kurang lebar. Nah, untuk melebarkan kolom cukup ditempatkan penunjuk mouse di antara kolom yang akan dilebarkan, kemudian di double klik. Ya, di double klik. Nah, ini akan muncul. Ya. Ya, ini biar tahu bedanya. Saya lebarkan sekalian di kolom tanggal, ya. Nah, ini contoh penulisan tanggal yang benar dengan yang salah. Ketika penulisan tanggal benar, di sini ada tanggal 27 Oktober dengan 28 Oktober, kita blok 2 sel itu, tarik ke bawah, maka setelah akhir bulan, tanggal 31 Oktober, itu secara otomatis akan muncul bulan baru, yaitu 1 November. Tapi ketika kita menuliskan tanggal dengan format yang salah, kita copy, hasilnya adalah bulan dan tahun tetap, tanggalnya itu urut. Jadi ada di sini harusnya ada tanggal 31 Oktober berubah menjadi tanggal 1 November. Di sini ada 32 Oktober, 33 Oktober, 34 Oktober. Jadi yang diurutkan hanya angkanya saja. Ya, jadi ini untuk perhatian pengguna Excel, perhatikan penulisan tanggal, format tanggal yang benar itu penting sekali karena suatu pembukuan pasti membutuhkan tanggal. Tanggal transaksi itu dibutuhkan sekali. Tapi ketika formatnya salah, nah nanti kita tarik regedek, kita copy, itu hasilnya error semua. Nanti begitu buat laporan ke pimpinan, owner, loh ini kok ada tanggal 35, tanggal 37, 38, wah fatal sekali itu. Ya, terus untuk selanjutnya adalah time. Time tadi sudah saya terangkan, pastikan penulisannya formatnya benar. Ya, jadi kalau kita tadi menggunakan titik koma, rata sebelah kiri. Ya, kalau kita gunakan tanda baca ini apa namanya yang benar titik 2 rata sebelah kanan ini yang betul. Ya, kemudian formula. Nah, ini nanti yang jadi andalan pengguna Excel. Rumus itu jelas bisa di-copy, jelas bisa di-copy. Makanya pengguna Excel itu senang sekali ketika sudah ketahuan rumusnya, langsung tarik regedek, regedek semuanya selesai dengan cepat itu. Cukup. Nah, ini bisa dilakukan ketika sedang ujian, praktek itu bisa. Tapi kalau untuk pemahaman awal ya jangan langsung ketemu satu langsung di copy.
biarkan otak kita itu menerima pemahaman itu, dari mana hasil itu, sehingga ketika ada soal-soal baru, kita bisa memahaminya, bisa mengerjakannya dengan benar. Tidak lupa lagi, buka lagi, dan lain sebagainya. Ya, ini untuk 5 jenis data ya yang ada di Microsoft Excel yang harus dipahami semuanya. Nah, untuk selanjutnya ya Pak Guru berikan contoh soal. Di sini ada jenis data di sheet 1 ya, nanti bisa untuk latihan kalian semuanya. Ya, ini ada tabel toko buku Mutiara ya, menyediakan alat tulis kantor, ini ada alamat dan lain sebagainya, nomor ya. Perhatikan seperti tadi sudah disampaikan ya, nomor ini ya jangan diketik 1 sampai 10, cukup 1 2 saja ya. Terus nanti rumus ya sebagai awal akan diterangkan ya. Jadi ini ada nama, harga satuan, unit, jumlah, diskon 15%, bayar, jumlah, rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah. Ya, ini nanti sebagai tugas atau latihan awal kalian ya, yang di rumah ada PC ataupun ada komputer ataupun laptop, ini bisa nanti diterapkan langsung di rumah. Ya. Nah, cara bekerja menggunakan Excel ya, cara bekerja menggunakan Excel itu input data sampai selesai. Input data sampai selesai, jangan terpengaruh, terkecoh oleh tulisan yang muncul karena terlalu panjang ya, itu jangan terpengaruh dengan itu. Atau jangan ngatur dulu, pokoknya ketik input data sampai selesai, baru ketika sudah selesai semuanya kita baru mengaturnya. Ya, contoh ini ya. Ini di nama barang, dan pastikan itu jangan ada sel yang kosong. Ya, jangan ada sel yang kosong. Ini sebagai contoh. Sebagai contoh di sini ada nomor, kemudian nama barang. Karena nama barang itu tulisannya menyeberang ya, nyebrang sampai C, kolom C, bukan berarti untuk harga satuan kalian nulis di D. Ya, itu nanti kalau sudah masuk ke dalam rumus-rumus error semuanya, nanti berakibat fatal. Jadi pastikan di kolom, setiap kolom itu isi. Karena nanti sebelum dicetak itu bisa diatur kolomnya. Mungkin kurang lebar ya, atau mungkin butuh kolom yang sempit ya, seperti nomor kan cuma 2 digit ya, 2 huruf saja. Nah, itu kan butuh kolom yang sempit. Nah, ini nanti kita bisa atur. Ya. Nah, ini dan nanti dimasuk di pertemuan yang kedua, yaitu pengaturan atau format sel ya, format sel itu nanti diterangkan semuanya di pertemuan kedua. Ya. Nah, terus sekarang contoh di sini sudah ada tabel toko buku Mutiara ya. Nah, di sini ada kolom jumlah. Kolom jumlah itu harus diisi. Ya, untuk mengisinya, ingat kalau rumus atau formula itu selalu diawali dengan sama dengan. Jadi tekan sama dengan, ya, terus arahkan. Nah, ini yang kadang sok keliru, ya, suka pengguna Excel keliru, itu ditulis angkanya. Misal di sini 34.500, ditulis 34.500. Kali 10 ya, ditulis angka 10. Nah, ini sama saja kalkulator kalau seperti itu. Tapi kalau di Excel, ya, setelah ditekan sama dengan, tempatkan penunjuk mouse pada sel yang dituju. Jadi ini harga satuan, berarti geser ke harga satuan. Nah, perkalian itu pakainya tanda bintang. Perkalian pakai tanda bintang, geser unit. Enter. Nah, ya, ini hasilnya seperti ini, berarti double klik. Nah, ya, sama dengan geser, kemudian bintang, geser. Ya, ini biar ini saya rubah dulu ke general. Nah, supaya nanti baru ya. Nah, ini bisa langsung di-copy, boleh. Ya. Kemudian diskon 15%. Nah, untuk pengisian diskon itu boleh dituliskan 15%-nya, atau kalau dinominalkan 15% itu sama saja dengan 0,15. Ya.
Nah, sekarang kita tulis yang sesuai saja dulu, sama dengan 15, terus tanda persen berarti pakai shift, bintang, geser ke jumlah. Ini kalau mau menuliskan dengan tanda persen, enter. Ya, kalau mau menuliskan dengan apa namanya desimal, pastikan kalian itu paham dengan komputer yang kalian gunakan sendiri, karena settingan untuk bilangan desimal masing-masing komputer itu beda. Ada yang settingannya itu menggunakan tanda baca koma, ada yang settingannya menggunakan tanda baca titik. Ya, untuk memperjelas contoh ini sama dengan 0,15 kali geser ke jumlah. Sekarang saya enter. Nah, ternyata di sini ada salah ya. We found type in your formula and try to correct is to ya. Di situ jelas ada kesalahan. Nah, kesalahan itu dengan tanda bacanya saja. Perlu diketahui dengan tanda bacanya saja. Jadi ini harusnya pakainya apa? Nah, ini titik nggak mau, berarti pakainya koma. Nah, begitu enter, ternyata jadi. Jadi pastikan kalau mau menggunakan bilangan desimal khusus untuk diskon, untuk persentase, pastikan tahu komputer yang digunakan itu pakainya apa, settingannya apa titik atau koma. Ya, gitu ya. Ya, jadi nah kalau yang pakainya persen langsung nggak ada masalah ya, bisa langsung jadi. Yang penting penulisannya benar. Jadi persentasenya ditulis, tanda persennya ditulis, terus kali geser. Nah, selanjutnya kita drag saja. Nah, bayar. Bayar itu berarti jumlah dikurangi diskon. Gampang, sama dengan geser ke jumlah, geser ke diskon. Nah, ya. Jadi itu, saya rubah dulu settingannya general semua. Ya, jadi sama dengan geser jumlah dikurangi geser diskon. Ya, selanjutnya bisa di copy. Ya, terus untuk total atau jumlah dari harga satuan itu berarti sama dengan sum. Ya, sum. Nah, kalau kita menggunakan cara menulis terlalu lama. Kalau pengen praktis cukup tekan ALT sama dengan. ALT sama dengan enter. Nah, ini kemudian kalau rata-rata sama dengan average, average. Kurung buka, blok filenya, kurung tutup, enter. Ya. Ya, terus yang selanjutnya nilai tertinggi berarti sama dengan max, MAX. Kurung buka, kemudian blok. Kurung tutup, enter. Sama dengan min. Kurung buka, blok, enter. Nah, ini terus selanjutnya adalah kita copy langsung empat-empatnya, geser ke kanan, bisa. Nah, selesai sudah untuk mengerjakan tabel toko mutiara yang sebagai ini apa namanya penjelasan dari 5 jenis data itu. Ya, ini untuk pertemuan pertama, nanti kita lanjut di pertemuan kedua yaitu format sel. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalian bisa menerima materi dengan baik. Ya, pahami betul ya, nanti bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa langsung nanti kalian wapri Pak Guru ya ke nomor WA Pak Guru, silahkan pertanyaan-pertanyaan itu bisa diajukan ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat ya untuk selalu mengikuti pembelajaran meskipun jarak jauh ya. Terima kasih Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.